Pemirsa, persoalan banjir di Bekasi bukan sekedar meninggikan tanggul. Hal itu disampaikan Menko PMK Pratikno yang menilai banjir Bekasi di luar dugaan. Lalu benarkah banjir Bekasi tidak bisa diprediksi sekalipun sudah ada peringatan dini? Dan bagaimana dengan pencegahan bencana di kawasan hulu? Kami akan membahasnya bersama Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang nanti akan segera bergabung dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Pak Nirwono. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Nirwono, dalam rakor pemerintah tadi, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa banjir di Bekasi ini sebagai krisis yang terjadi di luar dugaan gitu. Benarkah ini tidak bisa diprediksi? Ya, yang pertama, kalau kita melihat dari data yang ada, kita bandingkan tahun 2020 lah ya dengan 2025, justru sebenarnya bisa diprediksi ya, karena curah hujannya dengan di atas rata-rata ekstrim ya, di atas 150 mm per hari kan itu sudah ekstrim. Sementara kemarin sudah menembus angka di atas 200-an mm per hari ya, artinya itu sudah ekstrim. Maka bisa diduga bahwa akan terdampak banjir seperti tahun 2020. Bahkan kemarin kalau kita lihat ini lebih parah daripada tahun 2020. Artinya ada peningkatan luasan, cakupan maupun lamanya banjir yang terjadi di Bekasi. Artinya apa? Tata ruang terutama Mbak Vera ya, yang merupakan dulunya daerah sekitar Kali Bekasi berupa daerah resapan air ya, yang ada yang berupa situ, kemudian ada yang berupa rawa-rawa hingga sawah, ini yang sekarang berubah menjadi banyak peruntukan. Sebagian besar rumah yang terdampak banjir seperti Pondok Gede Permai misalnya yang tadi kita tinjau sangat dekat dengan Kali Bekasi dengan tanggulnya. Artinya memang benar kalau hanya ditanggul saja tanpa ada perubahan tata ruang, penataan kawasan termasuk permukiman yang ada di sana, bisa dipastikan banjir akan terulang di tahun-tahun mendatang. Tidak usah menunggu 5 tahun, setiap tahun pasti akan terjadi dampak banjir melanda di kawasan Bekasi khususnya. Tapi kalau kita mengingat gitu ya, pernyataan dari Kepala BMKG yang mengatakan bahwa mereka telah berkali-kali memberikan peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan untuk Pemda itu agar bisa ditindaklanjuti. Nah, apa ini artinya Pemda telah abai akan peringatan yang sudah disampaikan oleh BMKG? Ya, kalau kita bandingkan tadi ya data di 2020 dengan 2025 ternyata dampaknya lebih besar, kan berarti tidak ada perubahan signifikan ya. Informasi yang diberikan BMKG, BNPB terhadap penataan kotanya juga tidak akan banyak berubah. Nah, ini memberi pelajaran. Pertanyaan saya ada dua ya nanti. Satu, kan tanggal 11 sampai 20 diperkirakan akan mencapai puncaknya. BMKG sudah melamporkan. Berarti tentu dalam waktu seminggu tidak mungkin banyak yang bisa dilakukan, kecuali pertama tentu menyediakan tempat pengungsian yang lebih siap ya, termasuk mitigasi bencananya, kemudian tanggap reaksi cepat yang kemarin tentu kita apresiasi. Terus kemudian yang bisa dilakukan sekarang adalah seperti pengerukan kali yang ada, juga pengerukan ataupun lumpur yang ada di pemukiman, serta tentu perbersihan rumah. Tapi ini hanya sesaat, artinya hanya dalam waktu 1 minggu. Kenapa? Karena dalam puncak musim hujan dari tanggal 11-20, kita tidak tahu persis tanggal berapa, hari apa, jam berapa puncak hujan akan terjadi curah hujannya. Nah, kalau kemarin sekitar 230-an milimeter, bisa jadi di angka tersebut lebih tinggi ya. Tergantung tadi, meskipun ada modifikasi cuaca yang akan dilakukan pada saat-saat tertentu tentu akan terjadi puncak musim hujan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka skenario yang terburuk tentu warga Bekasi harus siap menghadapi banjir yang terjadi seperti kemarin. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Mbak Vera, ancaman banjir kiriman ini juga akan terjadi di sebagian besar sungai-sungai yang melewati wilayah Jakarta, tidak hanya di Ciliwung dan Pesanggeran saja seperti kemarin ya, karena ada sungai-sungai lain yang juga langganan banjir seperti Kali Krukut, Kali Cipinang ya, yang notabene kemarin tidak terlalu parah, tapi tidak tertutup kemungkinan pada puncak musim hujan nanti itu justru kawasan-kawasan tersebut akan terdampak banjir kiriman. Ini baru kita bicara banjir kiriman ya Mbak Vera. Karena pada hari kemarin belum terjadi banjir lokal di mana hujan lebat belum terjadi di Jakarta, di Bekasi, ataupun di kota-kota secara serentak. Kalau itu terjadi juga, maka ancaman berikutnya adalah banjir lokal karena buruknya sistem saluran drainase kota. Kalau tadi kita bicara banjir kiriman, masalahnya ada di pembenahan hulu hilir bantaran sungai. Tetapi kalau banjir lokal adalah rehabilitasi saluran air yang menjadi persoalan utama. Ditambah yang tentu kita harapkan tidak terjadi, yaitu apa? Bulan purnama. Karena kalau jadi bulan purnama di antara tanggal 11-20,
ancaman berikutnya adalah terjadinya air pasang laut yang cukup tinggi, ancaman banjirop menjadi ancaman terutama daerah Bekasi, Jakarta, dan Tangerang bagian utara. Ini yang juga harus diwaspadai. Ya. Tapi menyikapi Ya, Mbak Fira. mitigasi, skenario mitigasi yang harusnya bisa optimal dilakukan, apakah sebetulnya bisa benar-benar meminimalisir dampak yang ditimbulkan gitu? Kalau kondisinya kemarin itu betul-betul Pemda itu sigap menanggapi dari peringatan yang disampaikan oleh BMKG, dampaknya tidak separah ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya tadi ya, tanggap darurat, tempat pengungsian, evakuasi bencana, ini kan dalam konteks penanggulangan bencana tentu baik, tetapi dalam penanganan banjir sebenarnya kan tidak banyak perubahan ya. Karena apa? Kan persoalan utamanya itu adalah perubahan tata ruang di hulu sampai hilir, kemudian pembenahan bantaran sungainya, perbaikan saluran drainase yang notabene butuh waktu jangka panjang begitu. Nah, yang menjadi catatan yang perlu kita jadikan bahan evaluasi pasca banjir 2020 sampai dengan 2025 ternyata pembenahan substansinya tadi itu yang tidak dilakukan, Mbak Vera. Ini yang menjadi persoalan dan juga menjadi pertanyaan warga, apakah pasca banjir 2025 ini ya dalam 1 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan, kalau kita bicara ke depan, perbaikan-perbaikan signifikan akan dilakukan. Apa itu? Misal ya, kalau kita bicara perubahan tata ruang di daerah hulu, daerah puncak misalnya, pembangunan villa, perubahan hutan fungsi, konservasi hutan lindung begitu ya. Apakah itu akan berhenti atau tidak, atau justru akan semakin masif sehingga kemampuan daya serap daerah hulu justru akan semakin berkurang misalnya. Atau tadi yang saya katakan di Bekasi dan juga daerah pemukiman di bantaran kali, apakah dalam 1 sampai 5 tahun kawasan-kawasan tersebut akan ditata juga pemukimannya, misalnya direlokasi pemukimannya, tata ruangnya diperbaiki di Bekasi misalnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka bisa dipastikan peringatan yang diberikan oleh BMKG bahkan juga BNPB tidak akan berdampak banyak untuk mengurangi banjir, terutama ancaman di daerah-daerah yang memang sudah menjadi langganan banjir. Jadi kuncinya adalah perbaikan tata ruangnya begitu ya Pak Nirwono. Tapi Betul bagaimana sekali, juga Mbak dengan kelanjutan pembangunan bendungan itu perlukah didahulukan sebetulnya? Ya, ada beberapa skenario ya, misal gini, kalau kita bicara Ciliwung misalnya. Ciliwung kan ini secara teknis dari 33 km sudah dilakukan normalisasi 17 km. Kita masih punya PR 16 km yang belum dinormalisasi. Itu pun belum didukung penuh oleh keberadaan bendungan Ciawi dan Sukamahi kemarin yang belum optimal, serta sodetan dari kali Ciliwung mengarah ke Banjarkanal Timur ya, yang secara teknis belum berfungsi secara optimal, sehingga dampaknya kemarin terasa sekali di Kampung Melayu, apalagi di Kebon Pala. Evaluasi yang harus dilakukan tentu menyelesaikan normalisasi, mengoptimalkan tadi 2 bendungan yang ada dan sodetan, dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita bicara terkait dengan daerah Bekasi misalnya, yaitu menambah situ, embung ataupun danau serta waduk buatan di sepanjang kali ya, baik itu di Kali Ciliwung, Kali Pesanggeran sampai dengan apalagi di daerah Bekasi ya, yang notabene tadi saya katakan merupakan daerah tempat resapan air. Suka tidak suka justru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi membangun danau atau waduk baru di sepanjang Kali Bekasi. Itu PR-nya. Baik, itu PR-nya semoga didengar oleh Pemda setempat dan betul-betul segera melakukan pembenahan begitu ya, baik dari sisi hulu maupun juga hilirnya. Baik, terima kasih Pak Nirwono sudah bergabung bersama kami dan mohon maaf tadi Pak Wali Kota berhalangan untuk bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Terima kasih.